Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah bermurah hati, telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan semoga Gusti Allah Ingkang Maha Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Menjadi sesuatu keharusanlah bagi kita untuk berterima kasih kepada beliau-beliaunya. Karena lewat kemurahan hati beliaunya itulah channel ini dapat eksis, hadir di hadapan kalian semuanya dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya. Berikutnya juga kepada seluruh viewer terkasihku ya di mancanegara, di dalam negeri, dimanapun kalian berada, yang semoga selalu always selalu anti skip, anti download ya. Tapi semuanya berpulang ke kamu lah ya. Kesadaranmu itu seperti apa gitu. Aku hanya menghimbau aja yang semoga anti skip, anti download. Begitu juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan semoga itu menjadi catatan langit bahwa engkau mengambil peranan dalam dakwah Islam. Pelan-pelan ini ngomongnya karena puasa, ini hari Selasa ya, hari kelahiranku. Takutnya nanti kenceng-kenceng ngomong di tengah jalan haus nanti. Oke, sebelum kita lanjutkan mampir ngombe kali ini dalam kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya, sebagai menu tambahan. Aku ucapkan dulu dan terima dulu salam dari aku adalah salam Islam rasional. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan edisi tamat ya, penutup dari yang di-request oleh saudara kita tentang jadilah kamu kera ya. Jadi Allah itu marah terus mengatakan kepada mereka yang ingkar terhadap hukum-hukum Allah, jadilah kamu kera. Maka ini sesi penutup dari tajuk utamanya yaitu binatang-binatang dalam kitab suci. Artinya tertulis dalam kitab-kitab suci ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Mereka yang tidak taat terhadap hukum Allah itu sama Allah itu nilainya itu diturunkan, mengalami degradasi tidak lebih dari binatang. Maka kalau aku ngomong anjing kamu itu bukan sesuatu yang lepas, loose dari roadmap teologis Alkitabiah. Ya. Bahkan di Al-Quran mengatakan mereka yang tidak taat terhadap hukum Allah itu binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Karena binatang ternak tidak dikasih penglihatan, pendengaran, dan kolbu atau otak. Lah ini makhluk Allah sudah dikasihkan penglihatan, pendengaran, dan kolb itu aku lebih cenderung ke otak ya, pusat kesadaran. Tapi masih tidak mau taat juga terhadap hukum Allah. Ya itu ya binatang, ya binatang ternak itu loh. Lah kalau binatang ternak ya masih pantas lah orang mereka tidak mendapatkan instrumen seperti yang aku bilang tadi, baik instrumen penglihatan, instrumen pendengaran, instrumen logik ya atau kalb itu. Ya wajar mereka seperti itu. Jadi hidup berdasarkan insting doang. Lah ini ada makhluk yang namanya manusia diberikan diberikan tiga instrumen ya. Yang itu untuk menangkap pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh lewat education. Maka perlunya edukasi itu di sini. Ya. Sehingga merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu.
Lah kalau dia tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa hukum Allah sudah menetapkan sesuatu tapi dia langgar, yaitu binatang. Binatang ternak bahkan lebih rendah dari binatang ternak, karena binatang ternak masih ya wajar gitu loh, karena tidak mendapatkan 3 instrumen itu. Makanya kan aku sering berulang kali mengulang dan mengulang supaya kesadaranmu itu bangkit, bahwa dikatakan ya dalam Al-Quran itu, kamu dilahirkan dalam perut bundamu itu, dari rahim bundamu itu, begitu keluar dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya mata sudah ada tapi penglihatan belum. Ya. Telinga juga sudah ada tapi pendengaran belum. Ya. Heart kalb itu sudah ada tapi pusat kesadaran untuk bisa membedakan menjadi rasio itu pembanding itu belum. Nanti itu maju, tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan pendidikan. Makanya Islam itu agama yang dibangun atas dasar pengetahuan, bukan ucuk-ucuk imanin saja. Nah kalau ucuk-ucuk pokok imanin saja itu ya satpam itu. Pokoknya gitu. Islam tidak begitu. Banyak perintah kita untuk menggunakan akal. Apakah kau tidak berpikir, gitu kan? Itu kan kita maksudnya kan, lu mikir dong, lu gue kasih akal lu nggak mikir. Maksudnya gitu loh kalau bahasa gampangnya gitu. Ya. Kalau lu nggak mikir, lu itu nanti melanggar hukum Allah. Ketika melanggar hukum Allah, maka lu itu binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Kan gue sudah bahas sama lu semua. Masalah Allah 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya orang-orang Arab itu kagak ngurus, Arab jahiliyah itu. Tapi konsekuensi dari bertauhid itu yang jadi masalah. Karena kalau kita sudah bertauhid, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensi logisnya kita harus tunduk terhadap hukum dari yang kita tauhidin itu. Siapa dia? Allah. Jadi kita harus taat terhadap hukum Allah. Nah, sementara Arab goblok, jahiliyah bodoh. Jadi jahiliyah itu bodoh, pagan itu bodoh. Mereka sudah punya aturan hukum tersendiri. Gitu loh. Ketika sudah bersahadat, artinya hukum itu kan sudah tidak berlaku. Kamu hidup dalam hukum Allah, gitu loh. Yang itu yang mereka berat hati. Makanya binatang ternak itu. Ya. Oke. Nah, sekarang aku akan mereview sedikit ya. Karena kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan tanpa melihat latar belakang behind screen-nya ya. Kenapa Allah mengutuknya menjadi kera? Dan itu sudah aku gagas lewat perjanjian lama ya, bagaimana Sabat itu begitu disakralkan, dikuduskan. Jangan sekali-kali melanggar hukum Allah yang namanya Sabat. Dan itu tertulis dalam Dasatita Ten Commandment, kuduskanlah hari Sabat. Itu sama Yahudi dijaga ketat itu. Ya. Baru nanti di dalam Nasrani juga melanjutkan dijaga ketat. Baru nanti kemudian di dalam kekristenan, nggak tahu ini gimana ceritanya juga, bergeser ke minggu itu. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan hari ibadah itu jatuh pada hari Minggu atau rayakanlah hari Minggu, itu tidak ada. Posisi Yesus itu kan dia tidak merubah hukum Torah. Dia menggenapi, dia menjaga, dia meneguhkan hukum Torah. Hukum Torah itu yang kalau kita tarik mengerucut ke dalam Ten Commandment, 10 perintah Tuhan atau Dasatita, yang tertulis itu, yang dikuduskan itu Sabat. Bukan Ehad, bukan Minggu, bukan hari pertama. Nah, itulah yang namanya ketika perjalanan kekristenan itu jauh dari jejak
Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya akhirnya begitu. Mereka mengkuduskan hari Minggu. Dari mana pergeseran itu terjadi? Dari otak siapa? Yaitu perlu penelusuran sejarah. Di kita juga kan begitu. Dulu nggak ada di kalender hari Minggu opo, nggak ada. Ahad. Kemudian dengan berbagai cerita yang itu nggak aku akan ceritakan karena itu panjang. Akhirnya secara budaya kita sudah tidak lagi menyebut Ahad tapi Minggu. Seminggu. Padahal seharusnya sepekan. Karena bahasa Melayu itu begitu, sepekan, satu pekan, gitu ya. Oke. Dari perjanjian lama sudah, perjanjian baru sudah. Ya, jadi kajianku itu holistik. Tidak langsung strike. Maka yang kerasan, yang senang dengan kajian holistik di sini. Kita sebetulnya akan membahas kenapa manusia dikutuk jadi kera. Tapi kan harus ada behind screen-nya. Aku harus menjelaskan tentang kesakralan Sabat dulu. Gitu. Maka kalau yang sudah terbiasa dengan kajian-kajian singular, dia akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan lain di samping tajuk utamanya. Gitu ya. Tapi kalau yang nggak suka, yang suka strike, ya sudah silahkan jangan di sini. Aku nggak suka memberikan kajian itu setelah strike. Karena apa? Supaya kecerdasanmu, otak-otakmu itu tersisi oleh nutrisi-nutrisi tambahan, dan itu perlu. Ya, dan itu perlu. Oke, sekarang kita mau sedikit menukil dulu supaya kalian itu ndak awam gitu loh, ngerti ya. Bahwa anjing itu juga sering digunakan ya. Kita lihat dalam perjanjian baru dulu ya. Matius 7:6 ya. Matius 15:26, Matius 15:27, Markus 7:27, Markus 7:28, Lukas 16:21, sampai Paulus juga masih menggunakan itu ya pada kiriman surat untuk jemaat di Filipi ya, di Filipi 3:2 ya, bahkan Petrus mengatakan juga ya dalam 2 Petrus 2:2. Bahkan sampai di Wahyu 22:15 juga diksi anjing itu muncul. Ya, diksi anjing itu muncul. Itu melambangkan orang-orang yang tidak taat terhadap hukum Allah. Ya, tidak taat dia. Atau yang menyelewengkan hukum Allah. Mulutnya ngomong ini dari Allah padahal dia tipu. Ya, itu anjing itu. Makanya kita ke Paulus dulu ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Itu dijuluki anjing-anjing. Ya, dia menggunakan istilah anjing-anjing. Ya. Tapi aku nggak tahu ketika Paulus menulis ini bagaimana psikologis dia ketika dia membatalkan hukum Torah. Begitu juga ketika dia menyusun konsep soteriologi salib bahwa keselamatan itu terpusat pada salib tentang dosa waris. Kan itu bertentangan. Tapi dia mengatakan hati-hati terhadap anjing-anjing ya. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Itu artinya menipu orang dengan jubah kesolehan. Seolah-olah dia soleh padahal dia anjing. Itu loh ya. Yang sangat menarik lagi Matius 7:6 mengatakan begini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Lihat itu. Jadi kalau kita dalam diskusi, dalam sebuah dialog, kita petakan dulu. Kalau dia anjing atau dia babi, sudah, biarin saja. Percuma kamu kasih ilmu pengetahuan yang itu Alkitabiah juga, mesti dia tolak. Orang namanya juga anjing, namanya juga babi kok. Biarin saja. Dia kain-kain, ya biarin saja.
Peduli apa? Orang kita juga nggak bayarin dia untuk kain-kain kok. Justru kita kan senang ada sedikit-sedikit hiburan lah. Ada sedikit-sedikit supaya tidak terlalu serius amat gitu ya. Anggap saja itu hiburan anjing yang teriak-teriak itu, ya. Tidak ada masalah. Karena dia tidak taat terhadap hukum Allah. Itu anjing itu. Akan dikatakan oleh Matius, ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu dia berbalik mengoyak kamu. Coba, berapa kali aku menjelaskan berdasarkan argumentasi yang bisa aku pertanggungjawabkan secara intelektual dan alkitabiah. Yesus itu adalah hamba manusia yang diagungkan oleh Allah sehingga dia diangkat menjadi nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Yesus bukan Allah. Alkitab mengatakan seperti itu. Nggak percaya, silakan baca sendiri. Nggak terima, kita ketemu di mana? Tentukan tempatnya. Tapi harus yang punya kapasitas dan otoritas. Kalau sama yang anjing-anjing kelas coro itu apa? Ya. Hati-hati kamu supaya kamu tidak termasuk anjing. Taat terhadap Alkitab. Ya. Berikutnya kita baca 2 Petrus, ya. Bagi mereka itu siapa? Yang tidak taat terhadap hukum Allah, tapi membalut dirinya dengan jubah kesolehan, ya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa yang benar ini. Peribahasa yang benar ini. Peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi Petrus mengajarkan pada kita, binatang-binatang yang disebutkan itu ada dalam edisi perumpamaan, atau di sini dikatakan peribahasa, atau aku sering mengatakan metafora. Itulah yang aku katakan bahwa ular dalam kitab Kejadian itu jangan kamu anggap itu harafiah. Itu metafora, goblok. Itu metafora. Mana ada ular bisa ngomong? Kejahatan-kejahatan iblis itu diwakili oleh metafora ular itu. Jadi peristiwa di situ itu adalah peristiwa metafora. Ya. Memang sih aku bilang ya agak berat ini diterima oleh teman-teman yang telanjur mengatakan bahwa ada dosa waris kemudian itu ditebus oleh Yesus. Karena apa? Kalau peristiwanya di metafora, otomatis dosanya juga dosa metafora. Artinya nggak ada dosa itu, nggak ada waris-warisan dosa. Beratnya kan di sana. Tapi ya sudahlah, aku bisa memaklumi sekarang pilihan ada di kalian. Akan tunduk terhadap Alkitab atau berbalik membelakangi Alkitab, silakan saja. Aku hanya menyampaikan. Seperti di awal videoku, tugasku itu hanya menyampaikan. Mau ya monggo, nggak mau ya nggak masalah, terserah. Ya, jadi di 2 Petrus 2:22 jelas sekali dikatakan itu peribahasa. Tuh ya. Oke, aku sudah tekankan di sini. Sekarang aku mau menjawab apa yang diorder oleh teman kita. Ya. Teman kita menanyakan 7166. Ini aku lihat Al-Qur'annya dulu. 7166. Gini. Ya, 165-nya itu apa? 165-nya kan begini di 7 ya, surat Al-A'raf surat 7 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkanlah orang-orang yang melarang orang-orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Kan kita sudah jelaskan dulu. Kalau kamu melanggar hukum Allah atau tidak memutuskan sesuatu berdasarkan hukum Allah, siap-siap saja kamu dapat gelar fasik, zalim.
kafir. Siap-siap saja. Ya. Itu kan sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Coba dikoreksi ulang. Kalau aku ada yang salah ngomong. Setidaknya dia dapat 3 gelar. Kalau dia tidak taat terhadap hukum Allah. Ya. Nah, kemudian merujuk ke surat Al-A'raf 166. Requestnya masuk ke aku seperti ini. Dan mohon maaf kalau terlalu lama menunggu. Begini dikatakan. Maka setelah mereka bersikap sombong. Apa arti sombong itu? Merendahkan orang lain itu sombong. Menolak kebenaran itu juga sombong. Makanya kemarin aku usir itu. Al-Quran sudah ngomong orang masuk surga itu karena iman dan amal soleh. Dia tolak berdasarkan hadis. Dia hadisnya sendiri kagak ngerti apa maksudnya. Gue usir dia karena sombong, menolak Al-Quran. Al-Quran itu aksiomatis, lu nggak usah macem-macem. Itu definisi sombong, menolak kebenaran itu sombong. Orang Al-Quran sudah ngomong berkas iman dan amal soleh kok masih dibantah lagi pakai hadis. Pergi dari sini. Berlaku untuk siapa saja. Yang menolak kebenaran Al-Quran pergi dari sini. Karena apa? Nggak bisa diajak berdiskusi, nggak bisa. Orang yang sudah menolak kebenaran aksiomatis. Al-Quran itu aksiomatis. Ya, kalau mau punya pendapat lain silahkan, tapi jangan ditolak. Gitu. Ya, oke. Maka setelah mereka bersikap sombong, sudah aku jelaskan tadi apa itu sombong, terhadap segala apa yang dilarang, sudah tahu dilarang dilanggar, sudah tahu hukum Allah dilawan, sudah tahu kebenaran bahwa ini jangan dilanggar, itu sombong. Ya. Maka kami katakan, Allah katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera yang hina, ya. Allah bilang itu menggunakan kata kun, ya. Dia di sini menggunakan kata jadilah, kunu, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaannya oleh kawan kita ini, itu jadi kera beneran atau enggak gitu loh. Sebetulnya untuk menjawab ini aku cukup 1 detik aja menjawab, tidak. Cuman kan untuk kesana kan nggak begitu berpikir akademis. Jangan sudah aku jelaskan, harus ada sistematikanya untuk kemudian mendapatkan sebuah resume, gitu loh. Sebetulnya kalau aku jawab nggak perlu berseri-seri gini, tidak. Karena apa? Petrus sudah mengatakan perumpamaan. Ya, tapi sebelum kesana kita masuk dulu ke surat 5:60. Kita kan nggak tahu kenapa dikutuk menjadi kera. Di ayat 66-nya kan di ayat 65-nya itu kan masih masih nakiroh, masih umum, belum marifat, belum khusus. Pelanggaran apa sebetulnya? Masih dikatakan, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, apa sebetulnya? Gara-gara apa? Ya, coba kita cari jawabnya di Al-Maidah 60. Surat 5:60 ya. Surat 5 ke 60. 60. Sorry. 60. Sorry. 60 ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan, Nabi disuruh mengatakan, hal unabi ukum bisyarim min zalika mas'ubatan indallah ma la'nahullahu wa godiba alaihi wa ja'ala min humul kirodat wal khonazira wa abad taugut ulaika sarum makana wa adullu ya. Adollu angsawa isabil, ya. Kini kita lihat. Katakanlah, Kanjeng Nabi disuruh mengatakan, menyampaikan, mendakwakan, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk, orang-orang bajingan itu
yang tidak taat terhadap hukum Allah, ya. Apa pembalasannya? Pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah. Apakah akan aku katakan? Gitu loh. Jadi ini retorikanya bagus banget. Apakah akan aku katakan orang-orang yang tidak taat terhadap hukum Allah itu? Gitu loh ya. Yaitu yang dilaknat, dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi. Gitu loh. Dan orang-orang yang menyembah togut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Di sini juga menggunakan diksi, ya, kalau kita lihat itu sebentar, dijadikan, ya. Sebentar. Di sini bukan dijadikan tapi menjadikan, ya, menjadikan. Jadi begini, katakanlah, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasan dari orang-orang fasik, maksudnya di sisi Allah, yaitu pembalasan, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka yang dijadikan kera dan babi. Ya. Jadikan kera dan babi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat begini, alaihi waja'al. Jadi tidak pakai kunu dia, tapi dia Allah menjadikan. Nah, terus kita lihat nanti yang dijadikan apanya ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita hunting ke surat 265. Ya, supaya kita tahu ada apa ini dijadikan kera. Kita fokus ke keranya dulu ya, babinya sudah ya. Kita fokus ke kera karena yang 166 yang ditanyakan itu kera. Sekarang surat 2 ya. Berapa? 65 ya. Sorry. 65. Ya. Di sini dijelaskan wa, ya. Wa itu wow, dan ya, bisa. Walakot alimtumu lazina tada'u minkum pisabat. Ingat, kalau otakmu sulit mengingat, kalau senang musik, Black Sabbath. Sabat. Fakulna lahum kunu kirodatan koshiin. Ternyata di surat 265 memberikan jawaban kenapa mereka dikutuk menjadi bedes, menjadi kera. Ya. Maka dijawab di sini. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Konteks ini kalau kamu baca, dia berbicara tentang orang-orang Yahudi di era lalu sebagai saudara kita, ada yang melanggar kesucian hari Sabat. Padahal di dasar kita, di Ten Commandment sudah dikatakan kuduskanlah Sabat. Dilanggar. Ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka dikutuk menjadi kera. Oke. Sekarang sudah dapat jawaban kan? Kenapa dikutuk menjadi kera? Karena melanggar hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Itu kan masih nakiro, belum makrifat. Hukum Allah sudah diperintahkan, ya, menguduskan hari Sabat. Diakal-akali. Wah, ini kalau hari Sabat ini ikannya banyak ini, maka dia pasang wuwu atau pancing atau segala macam untuk nangkap ikannya. Hukum Allah kok mau diakal-akali? Sudah dilarang mancing, dilarang cari ikan. Ya, makanya langsung dikutuk menjadi kera. Ya, itu nanti kalau kamu lihat di 265, nanti referensinya di 2177 itu ada kunu, ya. Kunu itu jadi, ya, jadi kera. Nah, masalahnya sekarang itu kera beneran atau apa yang dijadikan kera itu? Atau apa yang disamakan sehingga sama dengan kera itu? Maka seperti kata Petrus tadi, itu adalah peribahasa, perumpamaan. Kita ini manusia ini makhluk materi. Pakai otakmu, kita
harus berpikir secara rasional. Kita ini makhluk materi, bukan seperti malaikat atau jin. Itu metafisik, kita fisik. Fisik kita ya begini. Sementara malaikat, jin itu metafisik. Seperti kalau kita lihat bagaimana malaikat ketika mau menghajar Sodom dan Gomora, itu kan melawat dulu ke rumahnya Bapak Abraham, dan itu dalam bentuk manusia, menjadi manusia. Jadi kalau malaikat mau menjadi apa yang dia mau, itu bisa. Kita tidak bisa, karena kita makhluk fisik, bukan makhluk metafisik. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Petrus, di sini itu adalah yang disentuh, yang dikerahkan itu adalah psikologis kita, bahwa harga diri kita itu sama dengan kera, meskipun wujudnya manusia. Kalau kamu lihat, kamu ketik lagunya Doel Sumbang, itu tentang apa judulnya ya? Runtah kalau nggak salah atau apa itu rupa jelma kelakuan bagong. Bagong itu dalam bahasa Sunda itu babi. Rupa jelma kelakuan bagong. Fisiknya manusia, tapi moralitas kelakuannya babi. Gitu loh. Sama orang Jawa tuh bilang, oh koyo bedes kon. Bedes itu monyet. Babi kon itu maksudnya, monyet kon. Bedes kon itu. Itu yang dibedeskan itu bukan fisiklinya, tapi perilakunya. Maka manusia-manusia yang tidak taat terhadap hukum Allah itu perilakunya itu seperti binatang. Dalam konteks ini disandarkan kepada kera, yaitu monyet. Maka dari itu pesanku terakhir di sini, karena ini itu sudah siap-siap. Jagalah ketaatan kita supaya kita tidak menjadi binatang, tidak jadi bedes, tidak jadi monyet, tidak jadi babi. Ya. Dengan cara taat terhadap hukum Allah. Apa yang Allah katakan, taat saja. Kalau mau tahu, cari belajar dengan yang bisa memberikan tahu. Oke, sudah aku jawab ya pertanyaanku untuk teman kita yang terima kasih sudah lama menunggu tentang apakah itu menjadi kera betulan atau tidak. Maka aku jawab tidak. Itu peribahasa. Yang dibedeskan adalah harga diri kita, psikologis kita itu sudah jatuh menjadi binatang. Konteks pada saat ini adalah kera ketika kita tidak taat terhadap hukum Allah. Pada waktu ini konteksnya adalah Sabat, Sabtu. Sudah dilarang, dikuduskan tapi dilanggar. Dan aku sudah menjelaskannya secara holistik dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru sampai ke perjanjian terakhir ya. Dan sampai juga aku menyasar menjelaskan kenapa Sabat itu dikuduskan berubah menjadi Minggu. Sudah aku paparkan semua. Sekarang terserah kamu. Kamu mau terima monggo, kamu mau tolak monggo. Aku hanya menyampaikan seperti itu. Maka aku jawab, yang disentuh, yang dimaksud itu adalah psikologisnya. Wujudnya ya tetap. Makanya sekarang ada mengatakan rupa manusia kelakuan babi. Begitu. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Aku ingatkan. Jaga iman, Islam, Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran, baca satu hari satu lembar ya, supaya itu bisa kamu bawa sampai mati. Tetapi jangan lupa tetap memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Aku itu sudah menunggu ini ya. Semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu yang lalu. Sekali lagi, kajian-kajian di sini tolong bantu ya. Sebetulnya aku tidak perlu minta tolong kalau otakmu itu tidak goblok. Kamu sudah mengambil lahan dakwah belum? Orang disuruh nge-share aja kok. Kalau ada apa-apa kan aku yang menghadapi. Ngapain kamu takut? Share kajian-kajian di sini. Kamu punya link apa, WA atau apa itu apa? Enggak goblok duwe handphone untuk digegem aja. Ya. Bukan untuk keuntunganku, enggak ada keuntungan di sini. Aku hanya ingin supaya pengetahuan-pengetahuan itu terdistribusikan. Gitu loh. Ya. Kamu otak goblok nge-share nggak bisa, nggak mau. Gitu mau ngaku. Karena Nabi Muhammad sudah jelas ngomong, sampaikan lalu satu ayat kok kamu nge-share aja. Dulu di sana perang dakwah itu. Nyawa tatanya. Kamu hanya sambil tidur-tidur gini aja. Otak itu yang cerdas supaya nggak goblok. Oke, sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.